Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutin Bobihu dari kelas A Manajemen. Pertama-tama saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui, teknologi telah merambah berbagai bidang kehidupan manusia secara ekstensif dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia secara intensif, termasuk merubah pola pikir dan budaya manusia, bahkan nyaris menggoyahkan eksistensi kodrati manusia sendiri. Misalnya, anak-anak zaman sekarang dengan alat-alat permainan yang serba teknologis seperti PlayStation, mereka sudah dapat terpenuhi hasrat hakikat kodrat sosialnya hanya dengan memainkan permainan tersebut secara sendirian. Dan mereka tidak sadar dengan kehidupan yang termanipulasi teknologi menjadi manusia individualis. Problematika keilmuan dalam era milenium ketiga ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu pada masa-masa sebelumnya. Karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, perlu dikaji aspek kesejarahan dan aspek-aspek lainnya terkait dengan ilmu dan teknologi. Dari sini, problematika keilmuan dapat segera diantisipasi dengan merumuskan kerangka dasar nilai bagi pengembangan ilmu. Kerangka dasar nilai ini harus menggambarkan suatu sistem filosofi kehidupan yang dijadikan prinsip kehidupan masyarakat yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pada bagian ilmu dalam perspektif historis, ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Pada masa Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat memiliki corak mitologis. Dengan berbagai aturannya diterangkan secara teogoni bahwa ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada. Bagaimanapun, corak mitologis ini telah mendorong upaya manusia terus menerobos lebih jauh dunia penjelajahan untuk mengetahui adanya sesuatu yang tetap dan abadi di balik dengan bineka merubah. Masa Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat memiliki corak mitologis. Alam dengan berbagai aturannya diterangkan secara teogoni bahwa ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada. Bagaimanapun, corak mitologis ini telah mendorong upaya manusia terus menerobos lebih jauh dunia pergejalaan untuk mengetahui adanya sesuatu yang tetap dan abadi di balik bineka berubah dan sementara. Setelah timbul gerakan demitologisasi yang dipelopori filsuf pra-Sokrates, yaitu dengan kemampuan rasionalitasnya, maka filsafat telah mencapai puncak perkembangan seperti yang ditunjukkan oleh trio filsuf besar, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat yang semula bersifat mitologis berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai macam bidang. Aristoteles membagi ilmu menjadi ilmu pengetahuan
Bioetis atau terapan, ilmu pengetahuan praktis atau etika politik, dan ilmu pengetahuan teoretik. Ilmu pengetahuan teoretik dibagi menjadi ilmu alam, ilmu pasti, dan filsafat pertama atau kemudian disebut metafisika. Memasuki abad tengah, abad ke-5 Masehi, pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praktis, bahkan mistis, yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa, Epikuri, dan Plotinus. Semua hal tersebut bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Romawi yang mengisyaratkan agar datangnya tahapan baru, yaitu filsafat yang harus mengabdi kepada agama. Filsuf besar yang berpengaruh saat itu yaitu Augustinus dan Thomas Aquinas. Pemikiran mereka memberi ciri khas pada filsafat abad tengah. Filsafat Yunani kuno yang sekuler kini dicairkan dari antinominanya dengan doktrin gerejani. Filsafat menjadi bercorak teologis. Biara tidak hanya menjadi pusat kegiatan agama, tetapi juga menjadi pusat kegiatan intelektual. Bersamaan dengan itu, kehadiran para filsuf Arab tidak kalah penting seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali yang telah menyebarkan filsafat Aristoteles dengan membawa ke Cordova atau Spanyol untuk kemudian diwarisi oleh dunia barat melalui kaum patristik dan kaum skolastik. Wells dalam karyanya The Outline of Story tahun 1951 mengatakan jika orang Yunani adalah bapak metode ilmiah, maka orang Muslim adalah bapak angkatnya. Nah, muncullah abad modern, abad ke-18 sampai 19 Masehi dengan dipelopori gerakan Renaissance di abad ke-15 dan dimatangkan oleh gerakan Aufklärung di abad ke-18. Melalui langkah-langkah revolusioner, filsafat memasuki tahapan baru atau modern. Kepeloporan revolusioner yang telah dilakukan oleh anak-anak Renaissance dan Aufklärung seperti Copernicus, Galileo Galilei, Kepler, Descartes, Immanuel Kant telah memberikan implikasi yang amat luas dan mendalam. Di satu pihak, otonomi beserta segala kebebasannya telah dimiliki kembali oleh umat manusia, sedang di pihak lain manusia kemudian mengarahkan hidupnya ke dunia sekuler, yaitu sesuatu kehidupan pembebasan dari kedudukan yang semula merupakan koloni dan subkoloni agama dan gereja. Agama yang semula menguasai dan menunggal dengan filsafat segera ditinggalkan oleh filsafat. Masing-masing berdiri mandiri dan berkembang menurut dasar dan arah pemikiran sendiri. Dalam perkembangan berikutnya, filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu cabang dengan metodologinya masing-masing, mengembangkan spesialismenya sendiri-sendiri secara intens. Lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya diawali oleh ilmu-ilmu alam dan fisika melalui tokoh-tokohnya. Yang pertama, Copernicus tahun 1473 sampai 1543 dengan astronominya menyelidiki putaran benda-benda angkasa. Karyanya De Revolutionibus Orbium Caelestium yang kemudian dikembangkan oleh Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642 dan Johannes Kepler
tahun 1571 sampai 1630 ternyata telah menimbulkan revolusi tidak hanya di kawasan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga di masyarakat dengan implikasinya yang amat jauh dan mendalam. Yang kedua ada Vesalius tahun 1514 sampai 1564 dengan karyanya De Humani Corporis Fabrica telah melahirkan pembaharuan persepsi dalam bidang anatomi dan bidang biologi. Yang ketiga Isaac Newton 1642 sampai 1727 melalui filosofi naturalis Principia Mathematica telah menyumbangkan bentuk definisi bagi mekanik klasik. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial dengan gaya semacam itu mencapai bentuknya secara definitif melalui kehadiran Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857 dengan grand teorinya yang digelar dengan karya utama Cours de Philosophie Positive yang mengajarkan bahwa cara berpikir manusia dan juga masyarakat di mana akan mencapai puncaknya pada tahap positif setelah melampaui tahap teologik dan metafisik. Istilah positif diberi arti eksplisit dengan muatan filsafati, yaitu untuk menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah konkret, eksak, akurat, dan memberi kemanfaatan. Metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi yang dipelopori Francis Bacon tahun 1651 sampai 1626 telah semakin mendorong pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Semua itu diberi isyarat bahwa dunia barat telah berhasil melakukan tinggal landasan untuk mengarungi dirgantara ilmu pengetahuan yang tiada bertepi. Battle cry-nya Francis Bacon yang menyerupai bahwa knowledge is power bukan sekedar mitos, melainkan sudah menjadi etos, telah melahirkan corak dan sikap pandang manusia yang meyakini kemampuan rasionalitasnya untuk menguasai dan meramalkan masa depan dengan optimismenya menguasai berinovasi secara kreatif untuk membuka rahasia-rahasia alam. Didukung oleh roh kebebasan, Renaissance dan Aufklärung menjadi masyarakat barat sebagai masyarakat yang tiada hari tanpa temuan-temuan baru, muncul secara historis, kronologis, berurutan dan berdampingan secara alternatif. Revolusi ilmu pengetahuan memasuki abad kontemporer atau abad ke-20 sekarang berkat teori relativitas Einstein yang telah merobak filsafat Newton atau semua sudah mapan, di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi. Sedemikian rupa sehingga para pakar dapat melanjutkan penelitiannya dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, molekuler, hasilnya seperti yang dapat dinikmati oleh manusia sekarang ini. Optimisme bersamaan dengan pesimisme merupakan sikap manusia masa kini dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dengan penemuan-penemuan spektakulernya. Di satu pihak telah meningkatkan fasilitas hidup yang berarti menambah kenikmatan, namun di pihak lain gejala adanya malapetaka bencana alam menjadi semakin meningkat dengan akibat-akibat yang cukup fatal.
Berdasarkan gejala yang dihadapi oleh masing-masing cabang ilmu, Auguste Comte dalam sebuah ensiklopedi menyusun hierarki ilmu pengetahuan dengan meletakkan matematika sebagai dasar bagi semua cabang ilmu. Di atas matematika secara berurutan ditunjukkan ilmu astronomi, fisika, kimia, biologi, dan fisika sosial atau sosiologi. Ia menjelaskan bahwa sampai dengan ilmu kimia, suatu tahapan positif telah dapat dicapai, sedangkan biologi dan fisika sosial masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai teologis dan metafisis. Pemikiran Auguste Comte tersebut hingga kini menjadi semakin aktual dan relevan untuk mendukung sikap pandang yang meyakini bahwa masyarakat industri sebagai tolak ukur bagi tercapainya modernisasi, maka harus disiapkan melalui penguasaan basic skills yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi dengan penyediaan dana dan fasilitas dalam skala prioritas utama. Nah, selanjutnya itu ada beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Melalui kajian historis tersebut yang ada pada hakikatnya, pemahaman tentang sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikontratasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalam terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Itu yang pertama, sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui. Yang kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu kode atau metode tertentu tanpa mengenal titik-titik henti. Suatu paradoks bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong untuk terus-menerus mempertanyakannya. Ada alasan dan motivasi mengapa gagasan dan terus-menerus dipertanyakan. 4. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Yang terakhir masuk ke prinsip-prinsip cara berpikir ilmiah. Yang itu yang pertama, objektif. Cara memandang masalah pada apa adanya terlepas dari faktor-faktor subjektif, misal perasaan, keinginan, emosi, sistem keyakinan, atau otorita. Yang kedua, rasional. Itu menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain, mencoba melepaskan unsur perasaan, emosi, sistem keyakinan, dan otorita. Yang ketiga, logis. Berpikir dengan menggunakan ajas, logika, runtun, konsisten, implikatif. Tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif. Setiap pemikiran logis selalu rasional, begitupun sebaliknya, yang rasional pasti logis. Yang keempat, metodologis. Selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak. Misal induktif, deduktif, sintesis, himekutif, dan intuitif. Yang kelima itu sistematis. Setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain, memiliki target dan arahan tujuan yang jelas. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.